Aris terbangun 3 menit sebelum alarm ponselnya berbunyi, sebuah kebiasaan tubuh yang sebenarnya tidak ia sukai. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden kamarnya yang tipis selalu tampak sama, tidak terlalu terang, namun cukup untuk mengingatkannya bahwa satu hari lagi telah dimulai. Ia tidak langsung beranjak. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas di sudut kiri, mendengarkan suara samar knalpot motor dari jalan raya yang mulai ramai. Tidak ada rasa semangat, tapi juga tidak ada kesedihan yang mendalam. Hanya rasa datar yang konstan, seperti garis lurus di layar monitor rumah sakit. Rutinitasnya adalah sebuah lingkaran yang sangat presisi. Mandi dengan air dingin yang gagal membuatnya merasa benar-benar segar, mengenakan kemeja yang sudah disetrika hari Minggu malam, lalu mengunci pintu apartemen kecilnya yang selalu berbau kopi instan dan debu halus. Di dalam kereta komuter, ia berdiri di antara ratusan orang lainnya. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri di kaca jendela kereta yang gelap saat melewati terowongan. Wajah itu tampak asing, lelah, namun tanpa alasan yang jelas. Ia memiliki pekerjaan, ia sehat, dan ia tidak sedang dalam masalah besar. Namun, ada lubang kecil di dalam dadanya yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan bahwa ia sedang berada di tempat yang salah, atau mungkin di jalan yang tidak menuju kemana-mana. Kalau kamu pernah merasa hidup berjalan tanpa arah, mungkin cerita ini akan terasa dekat. Di kantor, Aris adalah bayangan yang efisien. Ia duduk di meja nomor 42, mengerjakan tumpukan laporan administrasi dan entry data yang besok pagi akan dianggap usang. Ia melakukan semuanya dengan otomatis. Jarinya menari di atas keyboard bukan karena gairah, tapi karena memori otot. Sesekali ia menatap jam digital di pojok kanan bawah layar komputernya, menghitung mundur jam pulang seolah-olah rumah adalah tempat perlindungan. Padahal di rumah pun ia hanya akan duduk di sofa dan menatap layar televisi sampai tertidur. Ia mengikuti standar umum yang ditetapkan orang-orang di sekitarnya. Punya pekerjaan tetap, gaji yang cukup untuk membayar cicilan, dan sesekali makan enak di akhir pekan. Ia mengikuti arus karena itulah yang dilakukan semua orang, dan ia terlalu takut atau mungkin terlalu malas untuk mencoba berenang melawan arus. Ia sering bertanya-tanya pada diri sendiri saat jam makan siang, sambil mengaduk soto di kantin belakang kantor. Apakah hidup memang hanya tentang menunggu hari libur agar bisa beristirahat dari pekerjaan yang sebenarnya tidak ia cintai? Ia merasa seperti seorang aktor yang lupa naskahnya tapi tetap dipaksa berdiri di atas panggung. Ia bergerak, bicara, dan tersenyum pada waktu yang tepat. Namun jiwanya sedang duduk di barisan penonton, memperhatikan tubuhnya sendiri dengan rasa heran. Tidak ada ambisi besar untuk menjadi direktur, tidak ada keinginan untuk keliling dunia, bahkan tidak ada hobi yang benar-benar membuatnya merasa hidup. Ia hanya mengisi ruang. Di tengah semua keteraturan dan keamanan finansial yang ia miliki, Aris merasa seperti penumpang di kursi belakang sebuah mobil yang melaju di jalan tol yang lurus dan membosankan. Ia tidak tahu siapa yang memegang kemudi, atau apakah mobil itu sebenarnya memiliki tujuan akhir. Saat itu, ia belum benar-benar tahu untuk apa ia berjalan. Bulan ketiga di tahun itu membawa mendung yang tidak hanya menggantung di langit kota, tapi juga di papan pengumuman kantor. Aris ingat betul aroma kopi pahit yang terhirup saat ia dipanggil ke ruangan manajernya. Tidak ada teriakan, tidak ada drama besar. Hanya selembar kertas dan penjelasan singkat tentang efisiensi perusahaan akibat perubahan pasar yang tidak menentu. Dalam waktu kurang dari 15 menit, statusnya berubah dari seorang karyawan tetap menjadi seseorang yang tidak memiliki jadwal untuk esok hari. Ia keluar dari gedung tinggi itu dengan sebuah kardus di pelukan, berdiri di trotoar sementara orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang di sekitarnya dengan tergesa-gesa. Dunia tidak berhenti berputar hanya karena dunianya runtuh. Sore itu, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Usaha catering yang ia titipkan modalnya kepada seorang teman, hanya karena ia melihat tren bisnis makanan sedang naik, dinyatakan bangkrut karena manajemen yang berantakan. Dua pilar yang selama ini dianggap sebagai keamanan, patah secara bersamaan. Aris pulang dan duduk di lantai kamarnya, membiarkan kardus itu tetap tertutup. Selama ini ia berpikir bahwa mengikuti jalan yang umum, bekerja di perusahaan besar dan berinvestasi pada apa yang populer, adalah cara paling aman untuk bertahan hidup. Namun, realita menunjukkan bahwa keamanan itu hanyalah ilusi. Ia menyadari bahwa ia kehilangan pekerjaan bukan karena ia tidak kompeten, tapi karena ia menaruh hidupnya di tangan sistem yang tidak pernah benar-benar peduli padanya. Dan ia kehilangan uangnya karena ia berinvestasi tanpa pemahaman, hanya karena takut tertinggal oleh apa yang dilakukan orang lain. Ketakutan baru mulai merayap. Jika semua atribut, sukses,
versi orang lain ini dicopot darinya, apa yang sebenarnya tersisa dari dirinya? Ia merasa telanjang dan rapuh di tengah kota yang tidak pernah tidur. Bulan-bulan berikutnya adalah masa-masa paling sunyi yang pernah dialami Aris. Apartemennya, yang dulu hanya tempat untuk singgah tidur, kini terasa seperti penjara yang mengecil. Setiap pagi ia masih terbangun di jam yang sama, namun ia tidak lagi memiliki tujuan untuk mengenakan kemeja rapi. Ia menghabiskan jam-jam berharganya dengan menatap layar laptop, mengirimkan puluhan lamaran kerja ke posisi-posisi yang bahkan tidak ia mengerti, hanya demi mendapatkan kembali rasa aman yang hilang. Namun, satu persatu penolakan masuk ke kotak suratnya, seringkali tanpa alasan, seringkali hanya berupa pesan otomatis dari mesin. Ia mulai menarik diri dari dunia luar. Setiap kali ponselnya bergetar karena notifikasi dari grup pertemanan, ia merasa sesak. Ia melihat foto-foto teman lamanya yang sedang merayakan promosi, menikah, atau sekadar berbagi momen kopi mahal. Dulu ia akan merasa iri, namun kini rasa itu berubah menjadi ketidakterhubungan yang aneh. Ia merasa seperti berada di frekuensi yang berbeda dengan dunia. Untuk apa aku kembali ke sana? Tanyanya pada diri sendiri suatu malam saat menatap pantulan wajahnya di cermin kamar mandi yang remang. Jika ia mendapatkan pekerjaan baru, bukankah ia hanya akan kembali ke rutinitas bab 1 yang hampa itu? Rasa lapar akan makna mulai mengalahkan rasa lapar akan materi. Tabungannya masih cukup untuk beberapa bulan ke depan jika ia berhemat secara ekstrim, tapi jiwanya sudah kehabisan cadangan energi. Hidup terasa seperti mesin yang terus berderu tanpa ada bahan yang diproses. Ia mulai mempertanyakan segala hal, kegunaan gelar sarjananya, fungsi kehadirannya di dunia, hingga arti dari kata bahagia yang sering diteriakan orang-orang di media sosial. Di titik ini, ia bukan lagi sekadar menganggur secara profesional, tapi ia menganggur secara eksistensial. Segala sesuatu yang dulu tampak penting, kini terasa seperti tumpukan debu yang tidak berarti. Ia berada di tengah kekosongan, menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa bentuknya. Setelah berminggu-minggu terkurung dalam kebisingan pikirannya sendiri di kota, Aris memutuskan untuk pergi. Bukan untuk berlibur, melainkan untuk melarikan diri dari bayang-bayang kegagalannya. Ia pergi ke rumah kakeknya di sebuah desa kecil yang jaraknya 6 jam perjalanan darat. Rumah itu tua, terbuat dari kayu jati yang sudah menghitam dimakan usia, berdiri di antara kebun cengkih yang rimbun. Di sana, sinyal ponsel timbul tenggelam, dan satu-satunya jadwal yang ada adalah suara azan dan pergerakan matahari. Pada beberapa hari pertama, Aris merasa tersiksa. Ia terbiasa dengan rangsangan konstan dari notifikasi dan layar digital. Tanpa itu semua, ia terpaksa berhadapan dengan dirinya sendiri. Ia duduk di kursi rotan di teras depan selama berjam-jam, hanya menatap kabut yang turun dari bukit. Awalnya, pikirannya masih dipenuhi daftar, apa yang harus aku lakukan agar sukses. Namun perlahan, suara-suara ambisi itu mulai memudar karena tidak mendapat asupan. Dalam keheningan itu, ia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus melegakan. Dunia ternyata baik-baik saja meski ia tidak sedang melakukan apapun. Perusahaan lamanya tetap berjalan, teman-temannya tetap sibuk, dan matahari tetap terbit tanpa bantuannya. Momen hening ini perlahan mengikis egonya. Ia mulai melihat bahwa selama ini ia merasa penting bukan karena kontribusinya, tapi karena ia terobsesi pada citra dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar mendengarkan apa yang diinginkan jiwanya, karena ia terlalu sibuk mendengarkan apa yang diminta oleh dunia. Keheningan desa itu menjadi cermin yang jernih, menunjukkan betapa berantakannya arah hidup yang ia bangun di atas ekspektasi orang lain. Jika kamu merasa bisingnya dunia mulai menutupi suara hatimu sendiri, mungkin jeda sejenak adalah satu-satunya jalan keluar. Aris mulai terbiasa dengan ritme yang lambat. Ia mulai menikmati aroma tanah setelah hujan dan suara gesekan daun cengkih. Ia menemukan bahwa dalam kondisi diam, manusia baru bisa benar-benar berpikir jernih. Bukan tentang bagaimana cara mendapatkan uang, tapi tentang hidup seperti apa yang sebenarnya layak untuk dijalani. Ia berhenti menyalahkan keadaan dan mulai melihat bahwa kekosongan ini adalah ruang kosong yang sengaja disediakan agar ia bisa menggambar ulang peta hidupnya dari awal. Terkadang, langkah paling visioner yang bisa diambil seseorang adalah berhenti melangkah untuk memahami kemana kakinya sebenarnya ingin menuju. Suatu pagi, Aris menemani kakeknya memperbaiki pagar kayu di samping rumah yang rusak diterjang badai kecil semalam. Kakeknya, seorang pria yang kulitnya sudah keriput namun tangannya tetap kokoh, bekerja dengan sangat teliti.
Aris mencoba membantu dengan mengambil sebilah papan kayu sisa dan mencoba memaku secara paksa ke tiang penyangga agar pekerjaan cepat selesai. Namun, saat paku itu dipukul dengan keras, kayu tersebut justru pecah di bagian tengah. Kakeknya berhenti sejenak, membenarkan letak kacamatanya, lalu mengambil kayu yang pecah itu. Kayu ini jenisnya berbeda dengan yang itu. Riz, katanya pelan tanpa nada menyalahkan. Kamu tidak bisa memperlakukan kayu jati sama dengan kayu pinus. Jati butuh kesabaran dan lubang awal sebelum dipaku, sementara pinus lebih lunak. Kalau kamu paksa keduanya dengan cara yang sama, yang satu akan patah, dan yang lain tidak akan kokoh. Kalimat sederhana itu menghantam Aris lebih keras daripada kegagalan kerjanya di kota. Ia terduduk di tanah, menatap potongan kayu yang pecah itu. Ia teringat bagaimana selama bertahun-tahun ia memaksakan diri menjadi seorang agresif di dunia korporasi. Padahal sifat dasarnya adalah reflektif dan analitis. Ia mencoba menjadi kayu yang bukan jenisnya demi bisa masuk ke dalam pagar yang dibangun orang lain. Kesadaran ini adalah insight kecil yang mengubah segalanya. Kegagalannya selama ini bukanlah tanda bahwa ia tidak mampu, melainkan tanda bahwa ia berada di ekosistem yang salah. Mengenali diri sendiri bukan tentang menemukan kehebatan, tapi tentang menerima keterbatasan sebagai batas navigasi yang jujur. Ia mulai merenungkan bahwa visi hidup tidak harus megah atau luar biasa. Visi bisa sesederhana memahami jenis kayu, apakah kita ini, lalu mencari tempat di mana kita bisa berfungsi secara maksimal tanpa harus hancur. Aris mulai mengamati bagaimana kakeknya hidup. Tidak ada ambisi untuk menguasai desa, namun sang kakek sangat ahli dalam merawat tanamannya. Hidup sang kakek stabil karena ia hidup sesuai dengan sifat aslinya. Aris menyadari bahwa ia tidak butuh menjadi miliarder atau sosok terkenal. Ia hanya butuh menjadi dirinya sendiri yang berfungsi dengan benar. Kejujuran pada diri sendiri adalah kompas pertama yang akan menunjukkan arah saat semua kompas buatan orang lain menyesatkan kita. Setelah 2 minggu di desa, Aris membuka laptopnya kembali. Namun kali ini, tujuannya bukan untuk mencari lowongan kerja di portal pencari kerja. Ia membuka sebuah dokumen kosong dan mulai menuliskan daftar kejujuran. Apa yang benar-benar ia kuasai? Apa yang membuatnya merasa waktu berlalu tanpa beban? Dan yang paling penting, hidup minimalis seperti apa yang bisa ia jalani agar tidak lagi diperbudak oleh cicilan yang tidak perlu? Ia mulai menyadari bahwa ia memiliki kemampuan dalam menyusun alur kerja dan analisis data yang mendalam. Sesuatu yang selama ini ia anggap remeh karena tidak keren di mata sosial. Ia mulai mencoba mencari peluang sebagai pekerja lepas, freelancer, untuk proyek-proyek kecil yang membutuhkan ketelitian tinggi. Ia merancang rencana hidup jangka panjang, bukan lagi rencana untuk bulan depan. Ia membayangkan dirinya 5 tahun lagi, bukan sebagai manajer di gedung tinggi, tapi sebagai seseorang yang bekerja dari mana saja, memiliki kendali penuh atas waktunya, dan hanya mengerjakan proyek yang ia hargai. Tentu saja, keraguan tetap ada. Pikiran-pikiran seperti, apakah ini akan menghasilkan uang? Atau, apa kata teman-temanku nanti? Masih sering muncul. Namun, kali ini Aris memiliki sesuatu yang tidak ia miliki sebelumnya, prinsip. Ia belajar untuk tidak terburu-buru. Ia mulai mengalokasikan waktunya untuk belajar keterampilan baru yang mendukung visi jati-nya. Meskipun itu berarti ia harus mulai dari nol lagi di usia yang tidak lagi muda. Memulai sesuatu yang baru dengan tujuan yang jelas jauh lebih menenangkan daripada bertahan di tempat lama dengan ketidakpastian batin. Ia mulai mengirimkan penawaran jasa yang sangat spesifik ke beberapa calon klien kecil. Ia tidak lagi mencoba menjadi segalanya untuk semua orang. Ia mulai memilih. Perubahan arah ini terasa sangat lambat. Hampir tidak terlihat kemajuannya secara finansial dalam beberapa hari pertama. Namun, secara mental, Aris merasakan beban di bahunya berkurang. Ia tidak lagi merasa seperti penumpang. Ia sedang meletakkan tangannya di kemudi, mencoba memutar setir perlahan-lahan ke arah yang benar. Visi masa depan yang realistis tidak dibangun dalam satu malam, melainkan dari keberanian untuk mengambil langkah kecil yang benar-benar kita yakini. Kembali ke kota bukan berarti kembali ke kehidupan lama. Aris menyewa kamar yang lebih kecil, menjual beberapa barang yang tidak ia butuhkan, dan memangkas pengeluarannya hingga ke titik paling dasar. Bulan-bulan pertama sebagai pekerja lepas di bidang analisis data teknis adalah ujian kesabaran yang nyata. Tidak ada lagi gaji tetap yang masuk setiap tanggal 25. Ada kalanya ia hanya duduk menatap layar, memperbaiki portofolio yang terus-menerus ditolak oleh klien potensial. Ia belajar bahwa membangun sesuatu yang otentik jauh lebih melelahkan daripada sekadar mengikuti arus.
Ia harus belajar disiplin tanpa pengawasan, bangun pagi tanpa tuntutan absen, dan tetap bekerja meski tidak ada jaminan hasil di akhir bulan. Kegagalan demi kegagalan kecil tetap datang. Salah estimasi waktu proyek, revisi yang tak kunjung usai, hingga klien yang tiba-tiba menghilang. Namun, ada yang berbeda dalam cara Aris meresponsnya. Ia tidak lagi merasa hancur atau menganggap dirinya tidak berguna. Ia melihat setiap hambatan sebagai data untuk memperbaiki sistem kerjanya. Proses ini adalah tentang membentuk otot mental. Ia mulai menyadari bahwa keahlian tidak lahir dari bakat luar biasa, melainkan dari ketekunan untuk tetap muncul setiap hari, bahkan saat motivasi sedang berada di titik terendah. Ia tidak lagi mencari hasil instan. Ia sedang menikmati proses menjadi seseorang yang memiliki nilai karena kualitas karyanya, bukan karena jabatan yang tertulis di kartu nama. Jika kamu sedang merasa lelah karena hasil yang tak kunjung terlihat, ingatlah bahwa akar yang kuat selalu tumbuh dalam kesunyian sebelum pohonnya menjulang. Setiap malam sebelum tidur, ia mencatat satu hal yang ia pelajari hari itu. Bukan tentang berapa uang yang ia dapatkan, tapi tentang keterampilan apa yang berhasil ia pertajam. Perlahan namun pasti, reputasinya mulai terbangun di komunitas kecil yang ia sasar. Klien-klien mulai berdatangan melalui rekomendasi mulut ke mulut, karena ketelitian dan kejujuran kerjanya. Ia tidak lagi mengejar volume, ia mengejar kedalaman. Ketekunan bukanlah tentang seberapa keras kita memukul dinding, tapi tentang seberapa lama kita mampu bertahan dalam ketidakpastian hingga dinding itu runtuh sendiri. Suatu sore, sebuah panggilan masuk dari mantan atasannya. Perusahaan lamanya telah pulih dan mereka menawarkan posisi manajer senior dengan gaji yang jauh lebih besar dari apa yang Aris hasilkan sekarang. Di masa lalu, Aris akan menganggap ini sebagai keajaiban dan langsung menerimanya tanpa ragu. Namun, ia hanya terdiam sejenak, menatap keluar jendela apartemennya yang kini terasa lebih lapang karena tidak penuh dengan barang-barang tidak perlu. Ia mulai menghitung. Ia membedakan antara harga dan nilai. Gaji besar itu memiliki harga, waktu pribadinya, kesehatan mentalnya, dan visi jangka panjang yang baru saja ia bangun. Ia menyadari bahwa jika ia kembali, ia akan kembali menjadi kayu pinus yang dipaksa menjadi jati. Aris menolak tawaran itu dengan suara yang tenang namun mantap. Ia tidak merasa menyesal atau merasa bodoh. Baginya, kemampuan untuk berkata tidak pada hal yang menguntungkan demi hal yang benar adalah puncak dari kedewasaan berpikir. Pola pikirnya kini telah bergeser sepenuhnya. Hidup bukan lagi soal mendapatkan lebih banyak, tapi soal membutuhkan lebih sedikit agar bisa memiliki lebih banyak waktu. Ia tidak lagi merasa tertinggal saat melihat teman sebaya membeli mobil baru atau pindah ke rumah mewah. Ia merasa kaya karena ia memiliki kuasa atas jadwal paginya. Ia memiliki energi untuk membaca buku, dan ia memiliki ketenangan saat menutup mata di malam hari. Memiliki prinsip seringkali berarti harus berani terlihat kalah di mata orang lain demi menang di mata diri sendiri. Ia mulai melihat hidup sebagai sebuah investasi energi. Kemanapun ia menaruh energinya, disitulah hidupnya akan tumbuh. Aris memilih untuk menanam energinya pada kebebasan dan integritas karya. Ia mulai merancang sistem kerja yang memungkinkannya tetap produktif tanpa harus kehilangan jati diri. Perubahan ini tidak spektakuler bagi orang luar, namun bagi Aris, ini adalah revolusi batin yang paling besar dalam hidupnya. Visi yang sesungguhnya bukan tentang melihat apa yang bisa kita raih, tapi tentang menyadari apa yang rela kita lepaskan demi kedamaian jiwa. 2 tahun telah berlalu sejak hari ia membawa kardus keluar dari kantor lamanya. Aris kini menjalankan bisnis konsultasi kecilnya sendiri. Ia bekerja dengan 3 klien tetap yang menghargai kejujurannya dan kualitas analisisnya. Hidupnya belum sempurna. Ia masih menghadapi tantangan ekonomi dan ketidakpastian pasar, tapi ia tidak lagi merasa hilang. Peta yang ia gambar di desa kakeknya dulu kini sudah memiliki garis-garis yang jelas. Ia memiliki rutinitas yang ia rancang sendiri. Pagi hari untuk belajar dan berpikir dalam, siang untuk bekerja, dan sore untuk berinteraksi dengan dunia luar atau sekadar berjalan kaki di taman. Tidak ada lagi rasa hampa saat bangun pagi. Ia tahu persis mengapa ia harus menyalakan laptopnya. Ia bekerja untuk mendukung gaya hidup yang ia cintai, bukan hidup untuk mendukung pekerjaan yang ia benci. Arah hidupnya bukan lagi titik di kejauhan yang tidak pasti, melainkan jalan setapak yang ia nikmati setiap langkahnya. Keberhasilan, baginya, kini didefinisikan sebagai sinkronisasi antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saat ketiga hal itu berjalan beriringan,
Stres menghilang dan digantikan oleh aliran energi yang stabil. Ia mulai melihat bahwa dampak yang ia berikan pada orang lain melalui karyanya jauh lebih memuaskan daripada sekadar mencapai target KPI perusahaan yang abstrak. Mungkin arah hidup tidak ditemukan di tempat yang jauh, melainkan di dalam keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap harinya. Aris mulai berbagi pengalamannya dengan orang-orang muda yang merasa tersesat. Bukan sebagai motivator yang berteriak tentang kesuksesan, tapi sebagai teman bicara yang mendengarkan. Ia menyadari bahwa visinya telah meluas. Ia ingin menjadi seseorang yang kehadirannya memberikan rasa tenang dan perspektif baru bagi mereka yang sedang berjuang di dalam badai yang pernah ia lalui. Saat kita berhenti berlari mengejar bayangan orang lain, kita baru bisa melihat bahwa bayangan kita sendiri sebenarnya sedang menunjuk ke arah jalan pulang. Aris kembali ke rumah kakeknya suatu akhir pekan. Kali ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk merayakan ketenangan. Ia duduk di kursi rotan yang sama, di teras yang sama, menatap pegunungan yang sama. Namun, pria yang duduk di sana hari ini adalah orang yang sangat berbeda dengan pria yang datang 2 tahun lalu dengan wajah pucat dan penuh ketakutan. Kakeknya menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Mereka tidak banyak bicara. Keheningan di antara mereka terasa nyaman, bukan lagi canggung. Aris melihat pagar yang dulu ia perbaiki. Pagar itu masih kokoh berdiri, meski warnanya sedikit memudar karena cuaca. Ia tersenyum mengingat pelajaran tentang kayu jati dan pinus. Itulah titik balik hidupnya, saat ia berhenti mencoba menjadi orang lain dan mulai menerima siapa dirinya yang sebenarnya. Hidup ternyata bukan tentang seberapa banyak pintu yang bisa kita buka, tapi tentang berani menutup pintu yang salah agar kita punya energi untuk mencari pintu yang benar. Seringkali, pintu-pintu itu tertutup bukan untuk menghalangi kita, tapi untuk menyelamatkan kita dari jalan yang akan menghancurkan kita perlahan-lahan. Aris menyadari bahwa visi masa depan bukan tentang prediksi yang akurat, tapi tentang kesiapan untuk tetap berjalan dengan integritas di tengah ketidakpastian. Cerita ini mungkin adalah cerminan dari perjalananmu sendiri, sebuah pengingat bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dan memulai kembali dari nol. Ia menyesap tehnya, merasakan hangat yang mengalir di tenggorokan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan atau 5 tahun lagi secara detail, tapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga daripada ramalan. Ia memiliki arah. Ia tahu nilai apa yang ia pegang. Ia tahu jenis kayu apa ia dibentuk. Dan ia tahu kemana ia harus pulang. Perjalanan hidup bukanlah perlombaan menuju garis finish, melainkan proses belajar untuk mencintai setiap jengkal jalan yang kita lalui. Pada akhirnya, visi hidup yang paling dalam bukanlah tentang mencapai puncak tertinggi, melainkan tentang tetap menjadi diri sendiri saat dunia memintamu menjadi segalanya.